Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sejumlah tokoh yang akan menggerakkan perubahan. Kira-kira Bang Sudo, saya mau mulai dari soal quick count. Tadi sudah dijelaskan, tapi belum secara rinci. Sebetulnya untuk penjelasan lebih rinci kepada masyarakat bagaimana? Karena masyarakat awam masih banyak. Sebenarnya, saya tidak rela teknologi itu dijadikan pelindung untuk berbuat kejahatan atau kelicikan. Dan itu sudah terjadi dalam proses pemilihan presiden ini dan wakil presiden ini beberapa kali ya. Mulai dari saat debat ada calon yang menggunakan alat bantu yang ketika saya memprotes waktu itu malah saya dipolisikan. Ya gitu, dianggap saya menebar hoax. Padahal itu jelas 3 mikrofon dan kemudian ada alat bantu itu pun saya bawakan tadi alatnya, saya tunjukkan gitu ya. Dan kemarin ketika yang terjadi yang kedua pun dia sebenarnya juga menggunakan alat di dalam jaket. Alat bantu itu dia dibimbing. Dibimbing dari luar. Oh, dibimbing dari luar. Jadi jawaban-jawaban waktu cawapres bohong aja tuh. Lah jawaban cawapres dia di guiding. Misalnya ya alatnya kayak gini nih. Ini clear, ini wireless ini. Jadi dimasukkan ke dalam dia punya jaketnya ya. Jaket. Ada yang lebih tipis. Jadi ini bisa kemudian mendengarkan suara handphone dari luar. Cara kerjanya Ini pakai Bluetooth atau pakai wireless sehingga kita jadi bisa jawaban kesannya cerdas padahal belum. Ya keseharian orang tuh kan nggak mungkin ditutupin ya kan orang bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketika orang kaget dengan adanya perhitungan melalui Sirekap, sistem rekapitulasi yang ternyata banyak sekali terjadi pelonjakan pada kolom paslon tertentu. Itu tidak mungkin kalau tidak ada kesengajaan. Ya, alat Sirekap itu adalah OCR, Optical Character Recognizer, dan OMR, Optical Mark Reader, yang biasa dipakai di kampus-kampus untuk kemudian meneliti kalau ada seleksi perguruan mahasiswa. Itu clear sekali, gampang, dan jarang sekali berbuat kesalahan. Tiba-tiba kesalahannya bisa memultiplikasi angka sampai ratusan bahkan ribuan. Padahal sebenarnya filternya gampang. Satu TPS itu maksimal 300. Ya udah dia otomatis cut off aja kalau di atas 300. Makanya. Dan itu kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena dia jadikan Sirekap kan sudah dipakai ketika pilkada dan ini temuan dari salah satu kampus ternama di Bandung. Saya justru ingin membela kampus itu. Gitu. Jangan mau kampus ternama di Bandung itu dipakai namanya untuk kegiatan oknum. Karena apa? Programnya tidak salah, kampusnya tidak salah, tapi ada oknum. Ya, ada oknum yang kemudian membuat backdoor istilah teknisnya. Ya, Bang Saur juga ngerti lah istilah backdoor. Kemudian ada masuk dan dimasukkan program atau skrip tertentu untuk memultiplikasi angka itu. Gitu loh. Jadi ini yang kemudian kalau saya mendesak dilakukan audit forensik IT dan itu harus. Audit forensik itu adalah suatu perintah dari undang-undang. Kalau ada kesalahan dan kemudian itu melibatkan uang negara yang dipakai, karena itu menggunakan APBN kan, itu harus dibongkar dan tidak boleh menolak. Karena kalau dia menolak, dia kemudian melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. Dan kemudian ternyata tanpa audit pun saya juga sudah membongkarnya. Itu IP yang digunakan, internet protokolnya itu digunakan pada satu hosting ya, kemudian menggunakan cloud Alibaba, Aluying Komputer yang ada di Singapura. Ini pelanggaran lagi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Meskipun ada celahnya. Undang-undang itu baru berlaku 2 tahun lagi. Tapi 2 tahun dari diundangkan, yaitu tahun 2022, berarti 2024 ini Oktober berlaku. Nah, itu pada saat presiden sudah baru juga. Sudah dilantik. Jadi kan dia sudah melanggar. Kalau tahu sekarang ada undang-undang yang dilanggar, kenapa harus lewat itu? Jadi saya mendesak keras teman-teman akademisi dan peneliti, jangan kemudian takut untuk bicara. Ayo speak up. Ya, kita bicara bongkar itu semua untuk mengembalikan marwah ilmu pengetahuan, marwah teknologi supaya jangan digunakan untuk payung dari berbagai kesalahan. Karena berkali-kali katakan ini teknologi. Pertanyaannya kenapa para rektor yang kemarin pada protes kok sekarang kan pada tenggelam lagi tuh? Makanya ada yang tekan. Makanya harus kita himbau untuk mereka berani bersuara. Ya, gitu. Dimulai dari Prof. Kuncoro di Jogja ya di psikologi. Ayo kita bangkitkan kembali teman-teman yang ada untuk bangkit dan berteriak lagi. Tidak perlu berpikir soal politis, ini bukan politis kok. Ini adalah memurnikan kembali akal sehat untuk kembali kejujuran kepada bangsa kita. Saya kira itu. Nah, sekarang sudut pandang KPK. Kan tadi ada anggaran belanja negara. Ya. Nah, tolong. Bagaimana KPK? Ya, yang penting kan kalau kita bicara keuangan negara itu kalau ditemukan adanya temuan, kemudian itu tidak dilaporkan ke penegak hukum, itu pidana gitu. Ya. Jadi sejauh mana sekarang BPK bisa mengaudit itu semua anggaran itu, dan
Tadi kan Mas Suryo bilang, kenapa pilih Alibaba? Kenapa nggak di Telkom juga ada kok? Betul. Kenapa nggak pilih Telkom? Persis. Nah, berarti kan ada sesuatu. Ya. Bayarnya mahal sekali. Mahal sekali. Ya, Miliaran. jadi makanya saya bilang kembali lagi, pemilu ini akan beradab kalau korupsinya hilang. Tapi bagaimana antum punya masih pengaruh nggak di KPK supaya mendesak ini periksa gitu, Pak? Oh ya, itu kan perintah undang-undang ya. Nggak ada Harusnya saya dikasih juga, lihat. mereka harus menjalani ya. menjalankan. Apalagi ada antum. Harus bisa ditekan itu. Saya nggak di sana lagi, bro. Tapi paling nggak bisa memberi saran. Biar lebih menarik, antum datang dong ke KPK, himbau adik-adik antum itu. Iya, iya. Komisioner Itu pasti itu tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral. Ya, siap. Ya. Tanggung jawab moral. Siap. Kemudian dari lawyer juga nih. Enggak satu kali ini Bang Suryo. Ya, Kira-kira audit forensik ini mudah dilakukan dan apakah bisa mengembalikan suara yang memang sudah rusak? Insya Allah kalau saya jaga betul form C1 plano atau C1 hasil yang ada itu jangan sampai rusak dulu. Kalau suaranya kemarin memang sudah rusak. Tapi suara rusak itu bukan berarti bahwa itu tidak bisa diperbaiki. Bisa, asal form C1-nya clear masih ada semua di 800.000 TPS, itu masih bisa kemudian di-scan ulang. Jangan-jangan udah Dan kemudian, dimusnahkan. nah itu yang bahaya. Jangan sampai form C1 hasilnya itu udah hilang atau dimusnahkan. Itu dulu yang paling penting. di TPS. Real count-nya yang ada di TPS itu yang harus diselamatkan dulu. Tapi Jangan kira-kira sampai- yakin nggak Bang Roy Suryo bahwa itu belum rusak atau belum dirusak? Ya, makanya ini termasuk himbauan kepada teman-teman yang ada di lapangan, para pejuang yang ada di sekarang masih ikut menghitung ya. Ya. Jangan sampai kita mau kemudian perhitungannya dihentikan atau kemudian itu dimusnahkan sebelum itu clear dulu, sebelum itu jelas dan kemudian itu bisa jadi suara yang ada. Karena apa? Penyalahgunaan teknologi ini mulai dari penggunaan quick count, mulai dari exit poll. Pertanyaannya mulai kalau dari tadi yang udah ada. dimusnahkan atau dibikin rusak gimana? Iya, Yang itu. plano tadi C1. Nah itu memang repot. Susah lagi. Harus mungkin sulit ya untuk kalau pemilu ulang menurut saya agak susah juga Pak. Yang rezim yang sekarang berkuasa lagi nanti. Ya kan Operatornya ganti. Nah itulah yang mungkin. Itu saya serahkan kepada para ahli hukum, ahli politik nanti yang menentukan. Tapi Para Korea-Korea aja. tapi kalau secara teknologi Ya. itu masih mungkin kita menyelamatkan itu kalau teman-teman yang punya pengetahuan teknis itu mau dan berani kemudian bersatu dan kemudian tidak takut dengan ada ancaman-ancaman yang ada. Persentasenya kira-kira untuk memungkin tadi berapa persen? Masih sangat mungkin, masih sangat mungkin. 100%? Harus kalau Harus, itu masalah. Asal berani dilakukan audit forensik dan kemudian berani dibongkar. Beberapa